Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu guru hebat melalui channel kami Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, Bapak Ibu bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah, Bapak Ibu, untuk di video kali ini kita akan melanjutkan membahas latihan soal SCT dan PCK untuk guru tertentu. Nah, khusus video kali ini Bapak Ibu, kita membahas soal yang PCK ya, Pedagogical Content Knowledge di paket A ya, di paket A. Nah, Bapak Ibu langsung saja ya kita menuju soal-soal PCK, Pedagogical Content Knowledge paket A. Nah, Bapak Ibu, untuk paket A ini terdiri dari 15 soal ya. Nanti kita akan bagi dua bagian karena nanti biar tidak terlalu panjang ya. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai untuk paket A, soal Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Soal yang pertama, dalam sebuah pelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan model discovery learning untuk mengajarkan teks eksplanasi kepada siswa kelas 9 SMP. Setelah memberikan contoh teks, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi struktur teks tersebut secara mandiri. Manakah strategi yang paling tepat untuk diimplementasikan agar siswa dapat lebih memahami struktur teks eksplanasi? A. Memberikan penjelasan rinci tentang struktur teks di awal pembelajaran. B. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk membahas temuan siswa. C. Memberikan tes formatif di akhir pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa. D. Menyediakan contoh teks lain yang lebih sederhana untuk dianalisis secara individu. Baik Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya, memfasilitasi diskusi kelompok kecil untuk membahas temuan siswa. Nah, mengapa yang dipilih adalah pilihan yang B Bapak Ibu? Karena memfasilitasi diskusi kelompok kecil itu memungkinkan siswa untuk saling berbagi temuan mereka. Dan itu memperdalam pemahaman melalui interaksi dengan teman-teman sekelasnya. Diskusi ini Bapak Ibu membantu siswa mengklarifikasi pemahaman mereka, mengidentifikasi kesalahan atau kesalahpahaman dan memperkuat pemahaman mereka tentang struktur teks eksplanasi. Nah, dengan berdiskusi nih Bapak Ibu, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif, yang itu adalah sangat penting dalam pembelajaran berbasis discovery learning. Nah, itu adalah kuncinya ya. Berpikir kritis dan kolaboratif itu yang sangat penting di pembelajaran berbasis discovery learning. Nah, mengapa kita tidak memilih jawaban yang A Bapak Ibu? Memberikan penjelasan rinci ya tentang struktur teks di awal pembelajaran. Nah, memberikan penjelasan rinci di awal pembelajaran itu bisa mengurangi elemen penemuan yang esensial dari discovery learning. Karena discovery learning itu kan pembelajaran penemuan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memberikan penjelasan di awal nanti bisa mengurangi elemen penemuannya dari strategi tersebut begitu. Nah, pendekatan ini mungkin membuat siswa terlalu bergantung nanti pada penjelasan guru, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk belajar secara mandiri. Nah, kenapa tidak yang C Bapak Ibu ya, memberikan tes formatif di akhir pembelajaran
untuk mengukur pemahaman siswa begitu ya. Nah, tes formatif bisa menjadi alat evaluasi yang berguna, tapi ini adalah langkah setelah pembelajaran, bukan strategi yang secara langsung membantu siswa memahami struktur teks. Nah, tes formatif juga tidak memberikan kesempatan untuk eksplorasi atau diskusi lebih lanjut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mengapa kita tidak memilih yang D Bapak Ibu? Menyediakan contoh teks lain yang lebih sederhana untuk nantinya dianalisis secara individu. Nah, menyediakan teks yang lebih sederhana itu memang bisa membantu, tetapi tidak memfasilitasi interaksi atau diskusi yang memperkaya pemahaman siswa. Jadi pendekatan ini juga mengurangi tantangan yang sebenarnya diperlukan dalam discovery learning, di mana siswa itu belajar melalui proses penemuan dan pemecahan masalah gitu. Karena discovery learning ini kan model penemuan Bapak Ibu ya, dan pemecahan masalah begitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk lanjut ya, soal nomor 2. Seorang guru bahasa Indonesia di SMA merancang pembelajaran menggunakan project based learning, atau di sini kalau project itu ada J-nya Bapak Ibu, PJBL ya. Project based learning. Kalau PBL itu problem based learning ya. Tolong dibedakan ya. Kalau PBL ini tadi mungkin salah ketik soalnya ya. PBL ini problem based learning. Nah, kalau PJBL, ini adalah project based learning. Nah, seperti itu. Nah, tadi kembali ke soal ya Bapak Ibu ya, menggunakan project based learning atau PJBL dengan topik membuat media promosi berbasis teks iklan. Guru mengharapkan siswa dapat menguasai keterampilan menulis dan berpikir kritis. Langkah manakah yang paling sesuai untuk memulai proyek tersebut? Nah, yang A, memberikan contoh media promosi dan meminta siswa menirunya. B, mengidentifikasi masalah yang relevan untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek. C, membagikan rubrik penilaian sebelum proyek dimulai. D, menjelaskan struktur teks iklan secara mendetail kepada siswa. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya, mengidentifikasi masalah yang relevan untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek. Nah, mengapa kita memilih yang B Bapak Ibu? Karena mengidentifikasi masalah yang relevan adalah langkah awal yang penting dalam project based learning atau PJBL. Nah, karena ini itu memberi konteks dan tujuan yang jelas untuk proyeknya. Nah, Bapak Ibu, dengan mengidentifikasi masalah nyata yang perlu diselesaikan, siswa nantinya didorong untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengembangkan solusi yang sejalan dengan tujuan untuk menguasai keterampilan menulis dan berpikir kritis. Proyek yang bermula dari masalah yang relevan juga lebih memotivasi siswa karena mereka melihat langsung manfaat dari pembelajaran tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Nah, untuk sintak PJBL sendiri ya, PJBL itu juga memiliki sintak Bapak Ibu, langkah-langkah pembelajarannya ya. Nah, itu ada 6 langkah Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu menentukan pertanyaan dasar ya. Yang kedua, membuat desain proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Sintak keempat, memonitor kemajuan proyek. Sintak kelima, penilaian hasil.
dan sintak yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Nah, tadi yang ditanyakan adalah langkah pertama ya. Langkah pertama atau langkah untuk memulai proyek, berarti ini langkah pertama Bapak Ibu ya. Nah, untuk di sintaknya itu yang pertama adalah menentukan pertanyaan dasar. Nah, menentukan pertanyaan dasar itu sama juga dengan kita mengidentifikasi masalah yang relevan untuk dikembangkan menjadi sebuah proyek. Nah, mengidentifikasi masalah ini itu bisa melalui pertanyaan-pertanyaan yang mendasar Bapak Ibu. Pertanyaan yang menggali begitu ya, menggali nantinya untuk dijadikan bahan sebuah proyek. Jadi yang paling tepat adalah yang B memang Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, mengapa kita tidak memilih yang A Bapak Ibu? Memberikan contoh media promosi ya, dan meminta siswa menirunya. Nah, meniru contoh media promosi itu tidak memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau kreatif mereka. Ini lebih berfokus pada reproduksi ya daripada inovasi begitu, yang kurang sesuai dengan prinsip PJBL itu sendiri. Kemudian, mengapa kita tidak memilih yang C Bapak Ibu, membagikan rubrik penilaian begitu. Kita tunjukkan ini loh yang akan kita nilai di PJBL ini. Nah, seperti itu. Nah, meskipun rubrik penilaian itu penting ya untuk memberikan siswa panduan tentang apa yang diharapkan, rubrik sebaiknya dibagikan setelah proyek ya didefinisikan atau tujuan pembelajarannya itu sudah jelas. Jadi rubrik membantu dalam pelaksanaan dan penilaian, tetapi bukan langkah awal ya dalam PJBL. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengapa tidak memilih yang D Bapak Ibu ya? Menjelaskan struktur teks iklan secara mendetail kepada siswa. Nah, menjelaskan struktur teks adalah langkah penting dalam pengajaran. Memang ini juga penting begitu. Tetapi ini sebaiknya dilakukan setelah siswa memahami konteks masalah dan tujuan dari proyek. Ya, pengetahuan tentang struktur teks iklan akan lebih bermanfaat jika siswa sudah memiliki gambaran tentang proyek yang akan mereka kerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang memang jika disesuaikan dengan sintak dari PJBL itu sendiri yang memang paling efektif ya yang B begitu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga ya. Dalam pembelajaran teks narasi di kelas 7 SMP, guru menggunakan Flip Classroom ya, di mana siswa belajar mandiri melalui video pembelajaran di rumah dan berdiskusi di kelas. Apa yang harus dilakukan guru untuk memastikan siswa benar-benar memahami materi yang dipelajari di rumah? A. Mengadakan kuis sebelum diskusi kelas dimulai. B. Meminta siswa membuat rangkuman materi dari video. C. Memberikan tugas tambahan sebagai ulangan di rumah. Atau D. Mengulang kembali materi di kelas sebelum memulai diskusi. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Ya, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya. Mengadakan kuis sebelum diskusi di kelas dimulai. Nah, mengapa kita memilih yang A Bapak Ibu ya? Mengadakan kuis sebelum diskusi dimulai. Karena kita mengadakan kuis ya sebelum diskusi di kelas adalah cara efektif untuk memastikan bahwa siswa itu telah memahami materi yang dipelajari di rumah. Nah, kuis ini dapat membantu guru mengukur pemahaman siswa secara langsung dan memberikan gambaran tentang bagian mana yang perlu dijelaskan lebih lanjut selama diskusi di kelas nantinya.
Nah, ini juga mendorong siswa untuk lebih serius dalam mempersiapkan diri sebelum kelas dimulai karena mereka tahu akan ada evaluasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mengapa kita tidak memilih yang B Bapak Ibu? Meminta siswa membuat rangkuman materi dari video. Nah, meminta siswa membuat rangkuman adalah cara yang baik memang untuk melatih kemampuan menyusun informasi ya. Tetapi ini tidak selalu memastikan pemahaman yang mendalam. Siswa mungkin hanya menyalin informasi tanpa benar-benar memahaminya. Nah, seperti itu. Nah, mengapa juga tidak memilih yang C Bapak Ibu, memberikan tugas tambahan sebagai ulangan di rumah begitu? Memberikan tugas tambahan ini bisa membuat siswa merasa terbebani ya, dan mungkin tidak menyelesaikan masalah pemahaman materi. Nah, tugas tambahan juga tidak memberikan umpan balik langsung tentang pemahaman mereka sebelum diskusi di kelas, seperti itu. Nah, mengapa juga tidak memilih yang D Bapak Ibu ya, mengulang kembali materi di kelas sebelum memulai diskusi kelas. Nah, mengulang materi di kelas ini bisa membuang waktu ya dan mengurangi manfaat dari model flip classroom. Nah, flip classroom ini kan dirancang untuk memaksimalkan waktu diskusi dan interaksi di kelas ya. Jadi sebelumnya kan sudah dipelajari di rumah secara mandiri. Jadi lebih baik fokus pada diskusi dengan asumsi bahwa siswa sudah mempelajari dasar-dasarnya di rumah. Nah, seperti itu karena memang ini tujuan dari penggunaan flip classroom ya. Bisa gabungan dari nanti blended ya, pembelajarannya itu blended ya, daring dan luring begitu Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan setelah nanti yang luringnya anak-anak itu sudah paham, sudah punya bekal begitu ya, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya, pertanyaan yang keempat. Pada pembelajaran analisis teks debat di SMA, guru menggunakan metode Socratic Seminar untuk mendorong siswa berpikir kritis dan berdiskusi secara mendalam. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan peran utama guru dalam metode ini? A. Memberikan jawaban yang benar setelah diskusi berlangsung. B. Mengarahkan siswa untuk fokus pada argumen yang kuat. C. Menilai partisipasi siswa dalam diskusi secara objektif. D. Menyediakan teks debat tambahan sebagai referensi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya, mengarahkan siswa untuk fokus pada argumen yang kuat. Nah, mengapa kita memilih yang B Bapak Ibu? Karena dalam metode Socratic Seminar ya, peran utama guru adalah memfasilitasi atau sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi dan mendalami argumen yang disajikan tanpa memberikan jawaban langsung. Nah, guru di sini perannya mengarahkan diskusi dengan pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan kekuatan serta kelemahan argumen yang dihadirkan. Dengan fokus pada argumen yang kuat, siswa belajar mengembangkan keterampilan analisis dan evaluasi secara mendalam. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya alasan kita memilih yang B ya. Nah, mengapa kita tidak memilih yang A Bapak Ibu? Memberikan jawaban yang benar ya setelah diskusi berlangsung. Nah, memberikan jawaban yang benar bukanlah peran utama guru dalam Socratic Seminar ya, itu bukan peran guru dalam model ini ya, metode ini ya begitu. Karena metode ini bertujuan untuk membangun keterampilan berpikir kritis dan analitis ya melalui diskusi terbuka,
bukan menemukan jawaban yang benar atau salah. Nah, kenapa kita tidak juga memilih yang C ya, menilai partisipasi siswa dalam diskusi secara objektif begitu. Bahwasanya meskipun penilaian partisipasi penting, ini bukan fokus utama dalam Socratic Seminar. Peran guru lebih kepada memfasilitasi diskusi dan mendorong eksplorasi ide daripada hanya menilai partisipasi siswa, seperti itu. Nah, kenapa tidak juga memilih yang D ya, menyediakan teks debat tambahan sebagai referensi. Nah, menyediakan referensi tambahan itu memang bisa membantu Bapak Ibu, tetapi ini bukan peran utama dalam metode Socratic Seminar. Fokus utama guru adalah pada proses diskusi dan bagaimana siswa mengembangkan dan mempertahankan argumen mereka, bukan hanya pada penyediaan materi tambahan. Nah, itulah metode Socratic Seminar Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang paling efektif pilihannya adalah yang B, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan yang kelima ya. Guru Bahasa Indonesia kelas 8 SMP ingin mengintegrasikan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Manakah dari berikut ini yang paling tepat untuk diterapkan? A. Menggunakan aplikasi digital untuk membuat laporan. B. Memberikan contoh laporan yang sudah jadi untuk dianalisis. C. Melihat siswa dalam pengamatan langsung di lapangan. D. Menyediakan rubrik penilaian dengan kriteria yang jelas. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya, menggunakan aplikasi digital untuk membuat laporan ya. Kita fokuskan kata kuncinya keterampilan abad 21. Nah, mengapa kita memilih yang B Bapak Ibu ya, menggunakan aplikasi digital untuk membuat laporan? Ini merupakan cara yang efektif untuk mengintegrasikan kemampuan keterampilan abad 21. Nah, seperti literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Nah, penggunaan teknologi ini Bapak Ibu membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan era digital, ya, keterampilan abad 21. Seperti mengolah informasi, menggunakan alat digital untuk presentasi, dan berkolaborasi secara virtual jika diperlukan. Nah, mengapa Bapak Ibu kita tidak memilih yang B ya? Memberikan contoh laporan yang sudah jadi untuk dianalisis ya. Karena menganalisis contoh laporan adalah metode pembelajaran yang baik untuk memahami struktur dan konteks teks laporan ya, konten dari teks laporan itu. Tetapi ini lebih fokus pada keterampilan analisis dan tidak secara langsung mengembangkan keterampilan abad 21 seperti literasi digital atau kolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kita tidak juga memilih yang C ya, melibatkan siswa dalam pengamatan langsung di lapangan? Karena pengamatan langsung itu memang merupakan langkah penting dalam proses membuat laporan observasi. Namun, ini lebih terkait dengan keterampilan observasi dan pemikiran kritis. Dan ini juga tidak secara langsung mengintegrasikan keterampilan abad 21 seperti teknologi dan kolaborasi. Kita kuncinya di keterampilan abad 21 Bapak Ibu ya, yang lebih ke teknologi seperti itu. Kemudian mengapa kita tidak juga memilih yang D ya, menyediakan rubrik penilaian dengan kriteria yang jelas. Nah, rubrik penilaian membantu siswa memahami ekspektasi dan standar penilaian. Namun, ini lebih terkait dengan penilaian formatif dan tidak langsung berhubungan dengan pengembangan keterampilan abad 21 seperti literasi digital ya atau kreativitas. Jadi
Yang sesuai dengan keterampilan abad 21 adalah menggunakan aplikasi digital ya untuk membuat laporan. Ini kata kuncinya ya, aplikasi digital. Seperti itu Bapak Ibu. Yang sesuai adalah yang A ya. Kita lanjut ke yang nomor 6 ya. Guru bahasa Indonesia di SMA menggunakan literatur circle untuk membahas novel sastra modern. Dalam kelompok, siswa mendiskusikan peran tokoh, alur cerita, dan tema. Apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk mendukung pembelajaran yang mendalam? A. Menyediakan pertanyaan pemandu untuk setiap kelompok. B. Mengadakan teks komprehensif setelah diskusi. C. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih novel. D. Meminta siswa membuat laporan tertulis setelah diskusi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah yang A Bapak Ibu, menyediakan pertanyaan pemandu untuk setiap kelompok. Nah, mengapa kita memilih yang A Bapak Ibu? Karena menyediakan pertanyaan pemandu ini membantu siswa fokus pada aspek-aspek penting dari novel, dan ini juga memastikan bahwa diskusi berjalan secara mendalam dan terarah ya. Pertanyaan pemandu dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis novel secara mendalam. Mengapa kita tidak memilih yang B Bapak Ibu, mengadakan tes komprehensif setelah diskusi? Nah, mengadakan tes komprehensif ya lebih berfokus pada penilaian hasil, bukan mendukung proses pembelajaran yang mendalam selama diskusi ya, seperti itu. Karena ini tadi kan pertanyaan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendukung pembelajaran yang mendalam, seperti itu. Nah, mengapa juga tidak memilih yang C, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih novel? Karena memberi kebebasan memilih novel ini memang bisa bermanfaat, tetapi tanpa panduan yang jelas, diskusi bisa menjadi kurang fokus dan tidak mendalam, seperti itu. Kemudian mengapa juga tidak memilih yang D, meminta siswa membuat laporan tertulis setelah diskusi ya. Nah, laporan tertulis ya memang penting untuk refleksi, namun fokusnya lebih pada hasil akhir ya, daripada mendukung proses diskusi yang mendalam saat berlangsungnya pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling tepat, yang paling efektif adalah yang A, menyediakan pertanyaan pemandu untuk setiap kelompok. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-7 ya, soal yang ke-7. Seorang guru SMP ingin mengajarkan keterampilan menulis teks prosedur melalui game based learning. Bagaimana guru dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai? A. Memilih permainan yang sesuai dengan materi teks prosedur. B. Memberikan penjelasan tentang struktur teks prosedur sebelum bermain. C. Mengadakan refleksi setelah bermain untuk menganalisis proses belajar. D. Menyediakan panduan tertulis yang mendetail tentang cara bermain. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu ya? Ya, jawabannya adalah yang C Bapak Ibu, mengadakan refleksi setelah bermain untuk menganalisis proses belajar. Nah, mengapa kita memilih yang C ya, mengadakan refleksi setelah bermain ya untuk menganalisis proses belajar? Karena refleksi setelah bermain itu sangat penting untuk membantu siswa menghubungkan pengalaman bermain dengan tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, keterampilan menulis prosedur begitu ya. Nah, refleksi ini memungkinkan siswa untuk memahami apa yang telah mereka pelajari
dan bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya. Nah, seperti itu. Karena tadi kan guru bagaimana cara memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai ya. Nah, itu tadi kita bisa melakukan refleksi ya. Nanti kita bisa mengetahui apa saja yang sudah mereka pelajari dan bagaimana mereka nanti mengaplikasikannya begitu. Jadi nanti mereka sudah tahu, saya mendapatkan pembelajaran seperti ini. Ini yang sudah saya pelajari. Ini yang sudah saya dapatkan. Jadi dengan begitu kita bisa melihat dari jawaban-jawaban anak-anak, ternyata mereka sudah paham. Jadi berarti tujuan pembelajarannya ini tercapai. Atau mereka ternyata belum paham ya apa yang dipelajari, berarti tujuan pembelajarannya belum tercapai. Seperti itu Bapak Ibu, dengan mengadakan refleksi ya. Nah, mengapa kita tidak memilih yang A Bapak Ibu, memilih permainan yang sesuai dengan materi teks prosedur ya. Nah, memilih permainan yang sesuai adalah langkah awal yang penting. Namun, tidak memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajaran tanpa refleksi dan analisis. Karena kan kalau kita hanya mengira-ngira begitu, sepertinya permainan ini cocok ya untuk materi teks prosedur, iya. Tapi kita tidak tahu untuk mengukur memastikan tujuan pembelajaran tercapai itu bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian mengapa tidak memilih yang B Bapak Ibu, memberikan penjelasan ya tentang struktur teks sebelum bermain begitu. Nah, ini memang penting Bapak Ibu untuk pemahaman dasar anak-anak ya. Tetapi tidak cukup untuk memastikan siswa itu benar-benar menguasai keterampilan tersebut. Seperti itu. Kenapa juga tidak yang D Bapak Ibu, menyediakan panduan ya, panduan tertulis yang detail tentang cara bermain begitu. Nah, panduan cara bermain ini memang membantu dalam pelaksanaan game, namun tidak memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran dalam menulis teks prosedur itu. Nah, jadi untuk keempat pilihan ini yang paling cocok ya untuk menunjukkan, untuk memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak ya memang yang C, mengadakan refleksi ya setelah permainan begitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ke-8. Nah, guru Bahasa Indonesia SMA menggunakan pendekatan inquiry based learning untuk mengajarkan retorika dalam pidato. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil guru untuk memulai pembelajaran ini? A. Menyajikan contoh pidato terkenal untuk dianalisis. B. Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa. C. Menyusun kerangka pidato bersama-sama di kelas. Atau D. Memberikan teori retorika sebelum bekal awal. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu untuk jawaban pertanyaan nomor 8? Apakah A. Menyajikan contoh pidato terkenal untuk dianalisis? Atau B. Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa? Ataukah C. Menyusun kerangka pidato bersama-sama di kelas? Ataukah yang D. Memberikan teori retorika sebelum bekal awal? Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu jawabannya? Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Nanti untuk part 2-nya akan kita bahas bersama kembali ya, untuk soal nomor 8 hingga soal ke-15. Begitu Bapak Ibu ya. Silahkan tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya. Sebelum kami menutup video kali ini ya, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak tertinggal notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Nah Bapak Ibu, untuk video selanjutnya ya, video selanjutnya kita masih membahas soal ke-8 hingga ke-15 paket A soal PCK ini ya. Dan di video bagian 2 untuk soal ini nanti akan kami lampirkan
file ini ya, file soal ini untuk Bapak Ibu bisa download, bisa di print, bisa dipelajari kembali seperti itu ya. Nanti juga ada kunci jawabannya juga ya, nanti ada kunci jawabannya, bisa dipelajari kembali. Dan jika Bapak Ibu memerlukan penjelasannya juga bisa melihat kembali channel YouTube kami terkait pembahasan soal-soal ini. Begitu Bapak Ibu ya untuk penjelasan video kali ini, dan kita bertemu kembali di video selanjutnya part 2 yang masih membahas soal PCK paket A. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk atensinya, untuk perhatiannya, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang Bapak Ibu, tinggal beberapa langkah terakhir lagi. Tetap fokus, persiapkan diri untuk UKP PPG, dan yang paling terpenting jaga kesehatan. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semangat first taker ya, lulus 1 kali ujian first taker ya. Amin 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 amin.